Assalamualaikum. Halo sobat semua. Selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi informasi rahasia tentang Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Ada 3 sifat manusia yang sudah menjadi pasukan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe. Karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Untuk video kali ini saya akan berbagi informasi tentang sifat-sifat manusia yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia-manusia yang bersifat seperti inilah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pasukan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Siapa saja yang bisa memiliki ketiga sifat ini, dan tahu cara mengamalkan dalam kehidupannya, maka Allah akan cinta terhadap seseorang tersebut. Sebelum kita langsung kepada intinya, kita coba menyimak dulu tentang manusia yang sudah menjadi pasukan Imam Mahdi saat sekarang ini. Manusia yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Sudah tentu mereka memiliki sifat dan perilaku yang baik. Karena manusia yang bisa menjadi pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia yang bersungguh-sungguh ingin sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mengharapkan untuk berjumpa dengan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Jika semakin besar tekad seseorang mengharapkan ingin berjumpa dengan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, maka harapan itu akan semakin jauh. Kita juga harus menyadari bahwa hanya dengan cara bersungguh-sungguh dekat dan berharap sampai kepada Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk, sehingga Allah memilih mereka menjadi pasukannya Imam Mahdi untuk mendampingi beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bumi saat ini. Adapun beberapa sifat manusia yang sudah menjadi pasukan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Yang pertama, manusia yang menjadi pasukan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi mempunyai sifat ikhlas. Salah satu sifat yang disukai oleh Allah dari hambanya adalah sifat ikhlas. Sifat ini merupakan sifat di mana seseorang terima dengan kondisi apapun yang telah Allah berikan terhadap dirinya. Orang yang memiliki sifat ikhlas tidak akan pernah mengeluh dengan seberapapun nikmat dan cobaan hidup yang telah Allah berikan terhadap dirinya. Ikhlas berarti murni, yakni kemurnian hati seseorang dalam melakukan sesuatu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bercampur dengan motif-motif lain selain Allah. Dengan kata lain, ikhlas adalah mengesahkan Allah sebagai tujuan seluruh aktivitas. Maka seorang yang ikhlas tidak akan menghiraukan apa kata manusia, karena yang paling penting adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya. Ikhlas adalah rahasia antara manusia dengan Allah. Posisi keikhlasan terletak di hati, maka sangat mungkin seseorang mengaku ikhlas di mulut, namun hatinya berkata berbeda. Oleh karena itu, hanya dirinya sendiri dan Allah semata yang mengetahui apakah ia telah benar-benar ikhlas ataukah tidak. Dalam Islam, keikhlasan merupakan hal paling mendasar yang menjadi syarat diterimanya amal seseorang. Amal perbuatan yang tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah adalah amal yang cacat dan tidak bernilai di mata Allah. Sebesar apapun amal perbuatan seseorang, akan sia-sia jika tanpa keikhlasan. Sebaliknya, sekecil apapun amal perbuatan seseorang, akan bernilai besar di mata Allah jika dilakukan dengan tulus ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah. Begitulah bentuk apresiasi Allah terhadap orang-orang yang senantiasa ikhlas. Karena pentingnya sifat ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebut ayat-ayat Al-Quran tentang keikhlasan. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat keikhlasan. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah, pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Keikhlasan dan kesabaran mereka menerima apapun yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya. Dalam menjalankan setiap ibadah mereka, mereka hanya mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah mereka ikhlas tanpa pamrih, dan setiap ibadahnya tidak pernah menghitung jumlah amalan yang dilakukannya. Mereka melaksanakan ibadah bukan karena mengharapkan imbalan.
Tetapi mereka hanya mengharapkan ingin selalu dekat dan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia yang menjadi pasukan sang khalifah ataupun Imam Mahdi mempunyai sifat sabar. Sabar adalah salah satu akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh setiap Muslim. Sabar adalah kemampuan seseorang dalam menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai karena semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran ini harus diarahkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, yang meliputi bersabar dalam menjalankan perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangan Allah, dan bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Kesabaran seperti inilah yang akan menjadi pilar kebahagiaan bagi seorang hamba dalam menjalani kehidupan. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang kesabaran. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat kesabaran. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Jika kita ingin dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusahalah untuk menjadi manusia yang selalu sabar dalam menghadapi segala keadaan hidup ini. Karena manusia yang menjadi pasukannya Imam Mahdi adalah manusia-manusia yang penuh dengan kesabaran. Yang ketiga, manusia yang menjadi pasukan sang khalifah ataupun Imam Mahdi mempunyai sifat jujur. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, baik jujur dalam ucapan maupun tindakan. Kejujuran inilah yang akan menunjukkan baik buruknya integritas moral seseorang. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dalam kondisi apapun, ia pasti akan memperoleh kepercayaan dari orang lain. Sebaliknya, jika seseorang terbiasa berdusta, maka orang lain pun akan sulit menaruh kepercayaan kepadanya. Rasulullah bahkan menyebut kebiasaan berdusta sebagai salah satu tanda dari orang munafik, yaitu jika berkata berdusta, bila berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Demikianlah ungkapan bijak yang sering kita dengar, menggambarkan bahwa kejujuran selalu mendapat tempat dimanapun. Jujur adalah sifat yang mulia. Siapa yang berakhlak dengan sifat jujur maka ia akan meraih kemuliaan. Mulia di mata Allah dan sesama manusia. Sebagaimana akhlak yang ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejujuran telah menempatkan beliau pada derajat orang yang terpercaya hingga mendapat gelar sebagai Al-Amin, yaitu yang sangat terpercaya. Di era keterbukaan seperti sekarang ini, banyak orang berbicara tentang kejujuran. Jujur dalam bekerja, jujur dalam bergaul, jujur dalam berdagang, jujur dalam berpolitik, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, masih sedikit sekali yang mengamalkan kejujuran itu sendiri. Kejujuran sudah seperti barang langka yang sangat mahal dan sulit didapatkan di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim kita perlu kembali introspeksi diri. Sudahkah kejujuran ini menjadi pakaian yang kita kenakan dalam kehidupan sehari-hari ataukah belum? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat kejujuran. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejujuran. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." Bukanlah kesabaran bila masih mempunyai batas. Bukanlah keikhlasan bila masih merasakan sakit. Bukanlah kejujuran bila masih mengingkari. Jika seorang hamba sudah memiliki ketiga sifat tersebut, pasti Allah menyukai dan mencintai seorang hamba tersebut. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba yang bertakwa, dan bisa menjadi hamba yang selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.